Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4, saya Busro, Saya Yosua. Saya Melki. Kami akan melakukan praktik menggunakan alat terapi laser. Berikut penjelasan dan praktiknya. Laser adalah singkatan dari Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, atau bisa disebut juga dengan amplifikasi sinar oleh stimulasi pancaran radiasi. Energi yang dihasilkan oleh laser terapeutik dapat memiliki panjang gelombang antara 650 dan 1200 nanometer. Kisaran ini mencakup sinar UV tetap dan inframerah pada spektrum elektromagnetik. Di sini kita lanjut ke indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya itu ada nyeri akut, nyeri kronis, mengurangi inflamasi, mempercepat waktu pemulihan, ada luka, kontraktur otot, gangguan saraf, artritis, osteoartritis, sama rheumatoid arthritis. Lalu ada fibromyalgia, myofascial trigger point, lalu ada fraktur, tendinitis, bursitis, dan nyeri neuropathic. Lalu untuk kontraindikasinya itu ada 4, yaitu uterus gravida, tumor, pendarahan aktif yang mengakibatkan vasodilatasi, lalu pada kelenjar, tiroid, dan atau endokrin. Lalu lanjut ke bagian safety-nya. Oke, saya akan membahas tentang safety-nya dalam penggunaan alat terapi laser ini. Yang pertama itu menghindari radiasi secara langsung kepada bola mata, lalu hindari juga pada tatu dan berpigmen gelap. Pada tatu ini dan pigmen gelap ini alasannya karena cahaya dari laser ini akan lebih berfokus dan terserap pada area tersebut dan akan menyebabkan kerusakan pada jaringan kulitnya. Lalu pastikan si pasiennya sadar, dalam kondisi sadar dan tidak gangguan mental. Terus lebih berhati-hati juga terhadap pasien yang mengalami fotofobia, dan sebelum menggunakan alat ini sebaiknya juga menggunakan kacamata hitam baik untuk pasien maupun terapisnya. Sebelum ininya mempersiapkan alat-alatnya, pastikan semua konektornya terhubung. Hindari konektor tersebut adanya benda-benda asing yang dapat membahayakan atau merusak seperti air dan sebagainya. Lalu cek kondisi dari alatnya, jika ada bentuk ada yang menyebabkan kerusakan atau gimana atau membahayakan, dan pastikan alat sebelum diterapkan pada pasien itu harus dapat digunakan. Lalu alat-alatnya yang lain bisa dipersiapkan terlebih dahulu, di kacamata dan termometer untuk mengukur atau pendataan hatinya. Lalu pastikan pasien itu dalam posisi yang nyaman dan aman, terhindar dari benda-benda yang berbahaya. Selanjutnya adalah persiapan dari pasien. Kita pastikan dulu bahwa pasien tidur posisi dengan nyaman. Bantal dan bednya semuanya nyaman. Kemudian kita lihat dulu pada kondisi apa pasien mengeluhkan. Bapak mengeluhkan apa? Nyeri. Pasien mengeluhkan nyeri akut area quadricep. Oke. Kita ambil bagian yang akan di laser untuk diberikan alkohol. Kemudian tanyakan kembali seberapa luas area yang terkena nyeri akut. Berapa area nyerinya, sampai mana? Dari sini ke sini. Area nyeri di sini didapatkan 3 cm.
Sebelum memulai, kita tes dulu untuk suhu tubuh pasien. Pasien dengan suhu tubuh 32 derajat. Kemudian ke penata kita hidupkan mesin laser. Semua sudah terhubung. Kita ambil alat laser. Pastikan alat laser pada area yang nyeri dengan posisi tegak lurus. Untuk pedomannya adalah 8 sampai 15 mm. Tapi pada kasus area luka yang terbuka dan hipersensitif nyeri, dia lebih dekat, yaitu 4 sampai 9 mm. Dan pada kondisi pasien yang mengalami rheumatoid arthritis, maka penempatan lasernya berada di intraartikuler. Sudah didapat bahwa pasien mengeluhkan area nyeri akut di area quadriceps sekitar 3 cm. Kita masukkan dosis, kemudian area. Terlebih dahulu kita areanya ya. Boleh ke sini? Baik, areanya kita tekan. Kemudian tadi didapatkan data bahwa 3. Kemudian enter. Kemudian untuk dosis kita tekan, masukkan ke dosis bahwa nyeri akut didapat 6 joule. Kita masukkan. Joule. Kemudian enter. Sudah semua dimasukkan, kita mulai dengan start. Sebelum memulai, kita pastikan safety antara terapis dengan pasien. Terapis memakai kacamata dan pasien memakai kacamata. Silakan Pak. Sudah semua terpakai dan safety, kita menekan start untuk memulai terapi ini. Mesin beroperasional dan menunggu, dan sudah dimulai. Untuk jaraknya 8 sampai 15 mm, kurang lebih seperti ini. Untuk area pelebarannya tadi didapat 3 cm, maka kita bisa memutar ke arah searah jarum jam atau horizontal vertikal. Oke. Bahwa terapi sudah selesai berdasarkan dosis dan waktu. Alat terapi diletakkan pada tempatnya. Pastikan alatnya juga. Jika sudah selesai, kita matikan dengan posisi aman dan nyaman. Kemudian dibuka untuk kacamatanya. Pasien pun dibuka kacamatanya. Saya akan menjelaskan penyakit pada bagian epicondylus medial, yaitu di bagian sini. Dan izinnya kak saya terapinya, apa kan? Apa? Saya kasih terapi pada pasien, saya akan memberikan dosis, yaitu dosis trigger point, yaitu telah ditampilkan di sini, ini sekitar 3 sampai 20 joule. Jadi saya akan ambil 10 joule untuk terapinya. Pada area kita akan masukkan sekitar 4 cm. Nah, pada saat ini sini kan udah 4 cm dan joule-nya dosisnya kita buat 10. Nah, sekitar 10 ini baru kita tekan start. Kita masukkan dosis yang sudah ditentukan pada bagian yang sakit. Kita akan memulai terapinya sekarang. Dan sebelum kita melakukan terapinya, kita pastikan pasien ini memakai kacamata dan terapisnya juga. Ini kak, apa betul pakai ini? Tidak apa-apa, silakan, bisa dipakai sendiri kan? Iya.
dan kita memulai terapinya sesaat. Pastikan seperti yang sebelumnya bahwa daerah yang diterapikan dengan lasernya ini sekitar 8 mm, 8 sampai 15 mm. Setelah terapinya siap, kita akan kembalikan lagi alatnya ke posisi semula dan kita akan mengambil kacamata dari pasien dan kita juga melepaskan kacamata kita sendiri. Habis itu kita tanya kepada pasiennya, enak nggak? Kerasa nggak? Kesemutan? Berarti bagus itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai alat ini dalam kasus cedera pada ankle, inflamasi pada bagian ankle. Terus seperti biasa, kita posisikan pasien dalam kondisi nyaman. Itu setelah mulai mengaplikasikan alatnya. Lalu untuk areanya, di sini kita bisa mengatur karena dia itu jadi di ankle mungkin 5 cm. Saya tuh enter. Lalu untuk dosisnya, kalau kita lihat di dosisnya itu inflamasi itu 2 sampai 10 J. Jadi kita letakkan di sini sekitar 5 J. Lalu sudah tertera di sini waktunya adalah 4 menit 10 detik. Oke, lalu langsung kita mulai ke bagian pengaplikasiannya. Setelah alatnya disetting, lalu kita bisa mulai posisikan bagian yang ingin diterapi. Oke, setelah itu mulai kita minta pasien untuk menggunakan kacamata itu, safety first. Daerahnya di sini, di bagian ankle sebelah kiri. Lalu posisikan tegak lurus. Lalu setelah dirasa sudah cukup, baru kita mulai cepat. Oke, lalu dirasakan di bagian yang terjadi inflamasi. Bisa didiamkan saja atau mungkin diputar-putar searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam selama waktu yang ditentukan. Setelah selesai, kita bisa meletakkan alatnya. Lepaskan kacamata. Itu alatnya kita matikan. Oke, di sini ada pasien yang mengalami nyeri kronis di daerah karpus atau pergelangan tangannya di sebelah kanan. Di sini kita mempersiapkan sebelum terapi, kita persiapkan posisikan dulu pasiennya menggunakan kacamata. Lalu berdasarkan dari dosis itu kita buat di alatnya. Oke, berdasarkan dosis yang untuk nyeri kronis itu adalah 12 joule. Jadi kita setting di 12 joule. Oke, sudah. Lalu areanya ditemukan sekitar 4 cm. Oke, lalu kita dapat mempersiapkan dulu untuk sananya. Oke, di sini saya harus mempersiapkan diri dulu dengan mengganti kacamata. Menggunakan kacamata ini, lalu posisikan di daerah cederanya sekitar 8 sampai 15. Lalu ketika sudah sesuai dengan fungsinya, kita bisa lakukan. Pastikan ini lurus. Jarak cederanya adalah 4 cm. Jadi kita harus
mengitari area tersebut yang cedera. Oke, setelah pasiennya sudah mati, kita rapikan dulu alat ini. Pasang kacamata dan juga kacamata pasien. Rapikan dulu. Kondisikan. Bagaimana Pak? Cederanya apakah lebih nyerinya lebih berkurang? Sekian. Demikian penjelasan dan praktik penggunaan alat terapi laser. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.